Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali bersama saya Khairullah Al-Basri di Pelantang Channel. Ada 5 perang dahsyat yang pernah terjadi di bulan suci Ramadan yang sudah menjadi sejarah bagi umat Islam. Oke bro, kita mulai dari yang pertama. Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah, inilah kemenangan agung pertama pejuang-pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah dan pelajaran di dalamnya. Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan sekitar 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 bersenjatakan lengkap, 700 unta dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan suci Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pemimpin perang dari kaum Quraisy, yakni Utsbah, Syaiban, dan Walid bin Utsbah. Kekalahan kaum Quraisy pada perang Badar ini membuat mereka berdendam kepada umat Islam, sehingga di perang Uhud mereka betul-betul melampiaskan dendam mereka. Hamzah paman Rasulullah gugur dalam peperangan ini. Hindun binti Utsbah membalas dendam kematian ayahnya dan juga kematian saudaranya dalam perang ini. Hindun memerintahkan pembantunya untuk membelah dada Hamzah dan memakan jantung Hamzah. Begitulah Hindun melampiaskan dendamnya atas kematian ayah dan saudaranya itu pada perang Uhud. Nomor 2, Perang Khandaq. Perang Khandaq dikenal juga sebagai Pertempuran Al-Ahzab atau Pertempuran Konfederasi. Perang yang terjadi pada tahun 5 Hijrah merupakan perang yang dilakukan dengan taktik membuat parit untuk melindungi Madinah. Perang ini melibatkan 3000 pasukan muslim melawan 10.000 pasukan musuh yang terdiri atas Bani Quraisy, Bani Nadir, Bani Sulaim, dan Bani Murrah. Berdasarkan teknik perang yang diajarkan oleh Salman dari Persia, Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit untuk mengecoh musuh hanya dalam waktu 6 hari sebelum musuh tiba. Berkat teknik parit besar yang digali, pihak musuh menjadi kesulitan untuk menyerang kaum muslimin. Selama 2 minggu, mereka hanya bisa membalas umpan tanpa bisa menyerang. Setelah 25 hari, akhirnya pihak musuh menyerah dan diadili. Nomor 3, Penaklukan Kota Mekah. Peristiwa penaklukan Kota Mekah disebut juga dengan Fathul Makkah. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 sesudah hijrah. Dengan peristiwa ini, Allah menyelamatkan Kota Mekah yang awalnya penuh kemusyrikan, kezaliman, menjadi kota bernafaskan Islam. Dengan roh tauhid dan sunnah, Kota Mekah pun kini menjadi kota dengan lambang keimanan dan kepasrahan kepada Allah Ta'ala. Fathul Makkah terjadi karena kaum Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Nabi lantas memerintahkan para sahabat untuk menyiapkan senjata dan menyerang Mekah. Sebanyak puluhan ribu pasukan ikut bersama Rasulullah sebelum sampai ke Mekah. Berbondong-bondong kerabat Nabi menyatakan taubat. Nabi pun menerima taubat mereka.
termasuk Abbas, paman beliau, bersama keluarganya. Ada juga sepupu Nabi Ibnul Haris dan Abdullah bin Umayyah yang dulu memusuhinya sangat keras. Rasulullah membagi dua pasukan untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid ditempatkan di sayap kanan untuk memasuki Mekah dari dataran rendah, sementara Zubair bin Awam memimpin pasukan sayap kiri dan membawa bendera Nabi SAW melalui dataran tinggi. Lalu Rasulullah SAW mengelilingi Ka'bah dan bertakbir di setiap sudutnya. Dia menyatakan sejak saat itu Makkah menjadi kota suci dan kaum Quraisy dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan itu Nabi Muhammad SAW membaca firman Tuhan, "Sesungguhnya kami memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Surah Al-Fatih. Nomor 4, Perang Ain Jalut. Perang Ain Jalut mungkin tak begitu populer. Perang Ain Jalut merupakan perang besar yang terjadi pada 3 September 1260 antara orang-orang Muslim Mamluk Turki dengan bangsa Somanis Mongol. Ini adalah perang dengan kekalahan pertama pasukan Mongol setelah sebelumnya mereka telah menaklukkan negeri-negeri besar lainnya termasuk China. Hal ini berawal dari ambisi Jongkik Khan, cucu Genghis Khan, untuk menaklukkan Mamluk Mesir. Pemimpin Mesir ketika itu merasa ciut nyalinya karena jumlah pasukan yang sangat besar. Namun dia menyusun strategi dengan menyembunyikan pasukan di bukit-bukit serta memancing pasukan Mongol dengan pasukan kecil. Wafatnya Jongkik Khan di tengah penaklukan pun merupakan pertolongan sendiri dari Allah. Para pemimpin senior pun kembali ke ibu kota Karakorum untuk menghadiri upacara pemakaman, sehingga pasukan yang tersisa begitu mudah untuk dikalahkan. Nomor 5, Perang Tabuk. Perang Tabuk sebenarnya dimulai pada bulan Rajab ke-9 Hijriah. Namun pada 26 Ramadan Rasulullah baru kembali dari peperangan tersebut setelah memperoleh kemenangan. Sejarah perang Tabuk pun menjadi sejarah peperangan terakhir yang diikuti Rasulullah SAW. Rasulullah juga memimpin langsung perang antara tentara Muslim dan pasukan Bizantium atau Romawi Timur tersebut. Berdasarkan sirah Nabi, ada banyak penyebab yang menyebabkan terjadinya perang Tabuk. Salah satunya adalah munculnya ancaman dari Ukhaidir bin Abdul Malik, seorang Nasrani yang juga pemimpin dari daerah Dumah. Ukhaidir mengancam akan memberontak dengan bantuan dari pasukan Romawi. Namun oleh Nabi, ancaman ini mampu dibendung dan dipadamkan. Sahabat Khalid bin Walid pun menjadi panglima dalam perang ini. Ukhaidir akhirnya kalah dan ditawan. Oke bro, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Khairullah Al-Basri, mohon maaf jika bertemu kejanggalan-kejanggalan atau kekurangan-kekurangan dari cara saya menyampaikan info ini. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.